Selamat pagi mahasiswa, kembali lagi di mata kuliah Administrasi Pendidikan di pertemuan ke-10 ya, yaitu tentang materinya adalah supervisi pendidikan dengan dosen yang sama, Florentina Dwi Astuti MPD. Oke baik, ini pertemuan ke-10 setelah kita mengikuti UTS kemarin, kita masuk ke materi yang baru. Untuk garis besarnya, supervisi pendidikan ini ada beberapa subbab atau beberapa anak materi yang akan kita pelajari ya. Kita lihat untuk materinya. Dari supervisi pendidikan ini ada 8 materi ya. 8 materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama ada pengertian supervisi pendidikan, ada ruang lingkup supervisi pendidikan, ada prinsip supervisi pendidikan, ada tujuan dan sasaran supervisi pendidikan, ada fungsi, kemudian ada model-model. Model-modelnya ini terdiri dari konvensional, ilmiah, klinis, kemudian ada artistik, lalu untuk pendekatannya juga ada pendekatan langsung atau direktif ya, kemudian yang tidak langsung itu non-direktif, kemudian ada yang kolaboratif berarti campuran di situ ya. Dan yang terakhir itu adalah teknik-teknik dari supervisi pendidikan itu sendiri. Nah, untuk pertemuan ke-10 hari ini, supervisi pendidikan yang akan kita pelajari itu adalah ada 4 ya, yaitu yang pertama pengertian supervisi pendidikan, yang kedua ruang lingkup supervisi pendidikan, yang ketiga prinsip supervisi pendidikan, yang keempat adalah tujuan dan sasaran supervisi pendidikan. Jadi, untuk hari ini diharapkan tujuan perkuliahan kita ini tercapai ya, yaitu mahasiswa dapat menyebutkan atau menuliskan pengertian dari supervisi pendidikan, kemudian dapat menjelaskan ruang lingkup dari supervisi pendidikan itu apa-apa saja, lalu bisa menjelaskan prinsip dari supervisi pendidikan, kemudian dapat menjelaskan lagi tentang tujuan dan sasaran supervisi pendidikan itu sebenarnya untuk siapa dan seperti apa prosesnya nantinya, ya. Nah, untuk pendahuluannya, seperti kita ketahui atau pasti kita pernah dengar ya untuk kata supervisi atau pernah dengar kata supervisor ya. Nah, biasanya supervisor itu tugasnya apa sih? Tugasnya biasanya menilai, ya enggak? Menilai apa yang dinilai? Yang dinilai adalah kinerja dari pegawai ya. Nah, kita dengarnya biasa supervisor itu adalah orang yang sering menilai pegawai, apakah kinerjanya bagus atau misalnya dia disiplin tidak dalam pekerjaannya atau dia tanggung jawab tidak dalam pekerjaannya, itu biasanya kita lihat atau biasanya kita dengar tugas dari seorang supervisor ya. Kalau supervisor itu orangnya, nah kita lihat untuk supervisi itu sendiri apa sih sebenarnya ya. Nah, untuk pendahuluannya di sini pada mulanya yang namanya supervisi itu dulu itu biasa sering disebut dengan inspeksi ya, di mana inspeksi itu pengertiannya adalah mencari kesalahan dan menemukan kesalahan dengan tujuan untuk diperbaiki. Jadi inspeksi biasanya ada inspeksi mendadak. Inspeksi mendadak itu apa sih? Inspeksi mendadak itu adalah ini kita supervisi atau kita datang ke suatu tempat ya dengan cara mendadak atau tidak diketahui waktunya, kemudian kita langsung melihat apa yang terjadi di kantor tersebut atau di ruangan tersebut, apa aja yang dilakukan atau pekerjaan apa yang dilakukan di kantor tersebut. Apabila ada kesalahan, nantinya itu akan diperbaiki ya. Nah, untuk pendahuluannya tadi tuh ya, supervisi itu merupakan inspeksi atau mencari kesalahan dan menemukan. Nah, setelah dicari kesalahannya dan ditemukan, oleh karena itu kesalahannya diapakan? Kesalahannya itu akan diperbaiki ya. Nah, itu dulu. Nah, sekarang semakin berkembang yang namanya supervisi itu sudah bersifat alamiah. Apa sih supervisi yang bersifat alamiah tersebut? Supervisi yang bersifat alamiah itu terdiri dari 3 ciri-ciri ya. Nah, supervisi yang bersifat alamiah itu yang pertama harus bersifat atau mempunyai ciri-ciri sistematis. Yang sistematis itu yang seperti apa? Yang dilaksanakan secara teratur, berencana dan kontinu. Jadi maksudnya teratur itu apa? Ada arahannya, ada program kerjanya. Jadi misalnya kita mau supervisi di sebuah kantor atau kalau kita guru ya berarti supervisi seorang guru.
harus dilaksanakan secara teratur. Misalnya penilaian terhadap seorang guru itu dilaksanakan satu semester satu kali, berarti kalau untuk satu tahun ada 2 kali, misalnya seperti itu. Nah, kemudian berencana itu apa? Harus ada program kerjanya, apa-apa saja yang mau disupervisi, harus ada lembar penilaiannya, ya. Kemudian dan continue itu apa? Berlanjut. Jadi dari misalnya tahun 2020, 2021 dan seterusnya itu selalu dilaksanakan untuk supervisinya. Tidak hanya misalnya kebijakan oleh pemerintah di tahun ini saja, tahun depan tidak dilaksanakan lagi. Nah, itu tidak continue namanya, ya. Kemudian yang kedua, supervisi yang bersifat alamiah itu adalah yang objektif. Maksudnya objektif itu apa? Data yang didapatkan itu berdasarkan observasi nyata. Berarti kita harus langsung turun ke lapangan. Yang kita lihat, oh ternyata benar nih. Misalnya, guru A ini kalau dalam mengajar itu sudah menggunakan model yang tepat. Atau misalnya guru B ini ternyata dalam proses penyampaian materinya kurang menarik sehingga siswa banyak yang kurang paham atau misalnya banyak siswa yang kurang dapat berkonsentrasi di dalam kelas seperti itu. Itu kan langsung didapatkan datanya berdasarkan observasi yang nyata atau yang langsung, ya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan alat pencatat. Di sini menggunakan alat pencatat yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses pembelajaran di kelas. Nah, alat pencatatnya tuh apa ya? Tadi itu harus ada lembar penilaian atau form gitu ya, form bentuknya tabel, isinya itu tentang apa-apa saja sih yang mau dinilai dalam kegiatan supervisi tersebut, ya. Jadi untuk supervisi yang bersifat supervisi yang bersifat alamiah itu ada 3 ciri-ciri. Yang pertama harus bersifat sistematis, harus objektif, dan harus ada alat pencatatnya, ya. Oke, yang selanjutnya, nah sebenarnya banyak ya untuk supervisi pendidikan itu pengertiannya menurut beberapa para ahli, cuman di sini langsung saja saya simpulkan yang namanya supervisi pendidikan itu adalah suatu usaha. Nah, di sini banyak ada beberapa kata yang saya tebalkan ya, saya hitamkan lalu saya buat lebih besar ya supaya lebih bisa kita lihat kata kunci dari supervisi pendidikan itu apa, ya. Nah, jadi pengertian dari supervisi pendidikan itu adalah usaha memberikan layanan dan penilaian kepada guru-guru, baik secara individual maupun secara kelompok, dalam usaha memperbaiki pengajaran untuk mencapai tujuan pendidikan secara tuntas. Nah, kata kuncinya di sini ada usaha, ada layanan, ada penilaian, ada guru-guru, ada memperbaiki pengajaran untuk mencapai tujuan pendidikan secara tuntas. Jadi gini, apa sih pengertian supervisi pendidikan? Supervisi pendidikan itu apa? Dia adalah sebuah kegiatan. Kegiatannya apa sih? Suatu usaha. Usahanya ngapain? Usahanya itu ada layanan dan penilaian. Kepada siapa? Ya kepada guru-guru, ya, kepada guru-guru. Terus apa sih tujuannya untuk melaksanakan supervisi pendidikan? Supaya apa? Supaya dapat memperbaiki pengajaran. Kalau gurunya misalnya kurang baik dalam proses pengajaran atau kurang baik dalam menyampaikan kegiatan pengajarannya, maka harus diperbaiki, ya. Nah, kenapa sih harus diperbaiki? Supaya apa? Supaya tujuan pendidikannya itu dapat tercapai atau tujuan pembelajarannya itu dapat tercapai. Jadi, ada beberapa kata kunci yang bisa kita ingat ya, yang bisa kita ingat atau bisa kita lihat sehingga dapatlah dirangkai menjadi pengertian dari supervisi pendidikan itu sendiri. Oke, masuk ke ruang lingkup supervisi pendidikan. Ruang lingkup supervisi pendidikan ini adalah unsur-unsur sebenarnya yang saling berkaitan ya. Dari unsur-unsur yang saling berkaitan antar 3 unsur ini dalam proses supervisi pendidikan, yaitu ada unsur personal ya, kemudian ada unsur material, kemudian ada unsur operasional. Kalau secara umum unsur personal itu lebih ke orangnya ya, subjeknya atau objeknya yang mau dinilai. Kemudian kalau unsur material ini lebih ke sarana dan prasarana yang mau dinilai itu apa saja. Kalau untuk unsur operasional itu lebih ke
kegiatannya ataupun administrasinya ataupun program kerjanya yang akan dinilai itu apa-apa saja ya. Nah, kita lihat kalau untuk unsur personal itu tadi saya bilang adalah orangnya ya, orangnya. Apa-apa saja atau siapa-siapa saja yang dinilai. Ada kepala sekolah. Ini kalau yang di sekolah ya, kita lebih ke sekolah ya karena kita kan eh, pendidikan ya, pendidikan yang ada di sekolah. Jadi unsur personalnya itu ada kepala sekolah, ada pegawai tata usaha, kemudian ada guru, kemudian ada siswa ya. Nah, kita lihat satu-satu. Kalau kepala sekolah itu apa sih yang disupervisi? Kalau pegawai tata usaha itu apa yang disupervisi? Guru dan siswa juga apa sih yang kita nilai di situ? Oke. Yang pertama di sini ada unsur personal. Kita lihat kepala sekolah. Kalau dari kepala sekolah, apa sih yang disupervisi? Ya. Nah, sebenarnya gini, eh, siapa yang berhak mensupervisi seseorang itu? Nah, gini, kalau di dalam sekolah atau di sekolah itu ya, kan ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, kemudian ada guru ya, kemudian ada staf tata usaha dan ada murid gitu ya. Nah, kalau di sekolah itu biasanya yang disupervisi adalah semuanya. Ya, bisa kepala sekolah, bisa guru, siswa, pokoknya warga sekolah ya. Nah, tapi kalau kepala sekolah itu biasanya siapa yang menilai? Nah, kalau kepala sekolah biasanya yang menilai itu dari dinas pendidikan ataupun pengawas sekolah ya. Nah, kalau misalnya tata usaha siapa yang menilai? Nah, paling banter kalau misalnya tidak ada yang dari pemerintah atau tidak dari dinas pendidikan yang menilai yaitu dari kepala sekolah itu sendiri, dari internnya, dari di dalam sekolah tersebut yaitu kepala sekolah yang menilai tata usaha. Kalau guru siapa yang menilai? Nah, kalau guru itu yang menilai adalah ada yang namanya supervisi dinilai oleh teman sejawat. Jadi guru sejawat, misalnya guru agamanya ada 2 orang. Yang A berarti menilai yang B, misalnya semester ini nanti bulan depan yang B menilai yang A, ya. Nah, kemudian selain itu supervisi guru juga bisa dinilai oleh siapa? Oleh kepala sekolah kalau itu intern ya. Nah, kemudian bisa juga dinilai oleh apa? Oleh siapa? Oleh pengawas sekolah ya, pengawas sekolah. Jadi setiap sekolah tuh punya pengawasnya masing-masing ya. Nah, mereka fungsinya untuk apa ya? Untuk menilai, untuk melihat kegiatan di sekolah tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak, seperti itu ya. Nah, itu untuk kepala sekolah, tata usaha, kemudian untuk guru. Nah, yang terakhir kalau untuk siswa siapa yang mensupervisi ya? Otomatis yang sering bertemu dengan siswa di sekolah itu siapa ya? Guru ya. Nah, yang paling dekat itu adalah guru yang harus menilai dari siswa itu sendiri ya. Oke, jadi untuk kepala sekolah apa aja yang disupervisi itu yang pertama program dan proses pendidikan dan pengajarannya. Kemudian kepemimpinan kepala sekolah tersebut, lalu administrasi sekolahnya, lalu kerjasama dengan sekolah lain, dan yang terakhir itu kebijakan sekolah mengenai kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Jadi ini beberapa yang dapat dinilai dari kepala sekolah atau beberapa hal yang dapat disupervisi dari kepala sekolah tersebut ketika menjabat menjadi kepala sekolah di suatu sekolah ya. Kemudian kalau pegawai tata usaha apa aja yang dinilai? Yang dinilai itu biasanya ada administrasi sekolahnya, kemudian ada data dan pembukuan sekolah, kemudian ada bagian surat menyurat, kemudian ada bagian pelayanan terhadap KS itu kepala sekolah ya. Pelayanan terhadap kepala sekolah, guru dan siswa, kemudian yang terakhir itu ada laporan sekolah. Kemudian yang selanjutnya untuk guru dan siswa. Nah, untuk guru ini banyak ya apa aja yang dinilai ya. Termasuk yang kemarin administrasi guru yang saya ajarkan itu ya, yang ada beberapa tugas tuh ya yang saya berikan ke kalian tuh ya untuk tugas terstruktur. Nah, itu juga termasuk salah satu yang dinilai ketika kalian menjadi seorang guru nantinya. Itu administrasi yang akan dinilai ketika dilaksanakannya supervisi guru ya. Nah, di sini ada wawasan dan kemampuan profesional guru, kemudian ada kehadiran dan aktivitas guru, kemudian ada persiapan mengajar ya. Persiapan mengajar itulah ada administrasi guru itu ya. Kemudian ada pencapaian target,
kerjasama dengan warga sekolah, lalu ada pusat pendidikan itu ada sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kemudian sarana dan prasarana dalam proses pengajaran itu guru tuh menggunakan apa sih, misalnya konvensional kah atau sudah modern kah ya. Kemudian metodologi pendidikan dan pengajaran yang guru berikan kepada siswa itu seperti apa. Lalu kalau untuk siswa, yang dinilai apanya? Ada motivasi belajar, ada tingkat kesulitan belajar, ada keterlibatan siswa dalam kegiatan ekskul, kemudian ada pengembangan OSIS, lalu ada sikap guru dan kepala sekolah terhadap siswa, kemudian ada kesempatan memperoleh layanan prima dari sekolah, dan yang terakhir adalah kelengkapan sarana dan prasarana dari siswa tersebut ketika dalam proses pembelajaran itu seperti apa. Nah, tadi sudah unsur personal itu orangnya ya. Sekarang unsur material. Tadi saya bilang unsur material ini lebih ke sarana dan prasarana dari sekolah tersebut ya. Yang pertama itu ketersediaan ruangan, kemudian ada pengelolaan dan perawatan terhadap fasilitas pendidikan, lalu ada pemanfaatan buku siswa dan guru serta buku penunjang, kemudian ada pemanfaatan perawatan peralatan kesenian atau mesin ya, atau misalnya ada laboratorium, ada lapangan ya, kemudian misalnya ada alat-alat ini ya, alat-alat pendukung dalam proses pembelajaran ya. Nah, kalau untuk unsur operasional ini lebih ke kegiatan ataupun program kerja dari sekolah tersebut ya. Di sini ada kurikulum, kemudian ada proses belajar mengajar, ada evaluasi atau penilaian kegiatan ekstrakurikuler, kemudian ada administrasi pendidikannya, ada koordinasi dan kerjasama antara sekolah dengan pihak luar sekolah, kemudian ada pengembangan kelembagaan, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler ya. Nah, dari 3 unsur ini harus dipenuhi semuanya supaya supervisi pendidikan itu dapat berjalan dengan baik ya. Nah, kemudian untuk prinsip dari supervisi pendidikan itu prinsipnya ada 4 ya. Yang pertama itu ada prinsip yang ilmiah atau saintifik ya. Nah, yang ilmiah atau saintifik ini seperti apa? Di sini ada penjelasannya bahwa harus dilaksanakan secara sistematis, berencana dan kontinu. Tadi itu yang di awal tuh ya. Yang di awal itu ya. Kalau supervisi yang bersifat alamiah itu yang seperti apa? Yang harus sistematis, yang harus berencana, yang harus kontinu ya. Kemudian dilaksanakan berdasarkan data yang objektif, harus benar-benar kita melihat keadaannya ya. Kemudian memperoleh data menggunakan angket, observasi atau wawancara. Jadi harus ada alat pengumpul datanya itu berbentuk seperti angket atau tadi saya bilang ada form penilaian, kemudian bisa juga observasi lalu bisa juga wawancara di situ. Nah, yang kedua prinsipnya adalah demokratis. Di sini demokratis adalah dilaksanakan berdasarkan asas musyawarah agar guru merasa nyaman dan aman untuk mengembangkan tugasnya. Lalu untuk yang kerjasama, di sini prinsipnya adalah mengembangkan usaha bersama untuk menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik atau lebih ke memberikan support, mendorong stimulasi guru. Kemudian yang terakhir adalah konstruktif dan kreatif ya. Kalau di sini konstruktif dan kreatif ini adalah membina inisiatif guru untuk mengembangkan potensi kreativitas guru sehingga supervisi mampu menciptakan suasana yang menyenangkan. Jadi prinsip dari supervisi pendidikan itu harus yang berbentuk ilmiah ya. Kemudian demokratis. Harus ada kerjasama dan harus ada konstruktif dan kreatif ya. Jadi maksudnya apa? Jadi gini, kalau kita menilai seseorang itu harus berdasarkan data yang ada ya, secara kita wawancara kah atau observasi kah atau kita memberikan angket tuh ya itu secara ilmiah ya. Kemudian harus ada program kerjanya, harus ada terstruktur gitu ya, tidak bisa sembarangan ya. Kemudian harus berkelanjutan penilaian tersebut. Kemudian dilaksanakan secara demokratis. Maksudnya apa demokratis? Di sini demokratis adalah misalnya seseorang itu sudah dinilai ya, sudah dilihat ya proses pembelajarannya atau proses seseorang guru itu sudah dilihat kerjanya di dalam kelas, kegiatan pengajarnya. Kemudian nanti guru tersebut itu akan dibawa ke
ruang kepala sekolah atau di ruang guru untuk berdiskusi. Berdiskusi dengan cara apa? Dengan cara yang demokratis dan kerjasama. Maksudnya gimana? Jadi gini, gurunya juga boleh memberikan pendapat. Misalnya pada saat hari itu, ketika kepala sekolahnya masuk di dalam kelas, muridnya ribut semua. Nah, mungkin ada alasan tertentu yang bisa guru itu sampaikan ke kepala sekolah, kenapa murid tersebut atau kenapa di dalam kelas tersebut muridnya ribut semua. Mungkin pada saat itu sedang dilaksanakan atau sedang digunakan model pembelajaran yang membuat siswa itu semuanya aktif. Nah, itu kan biasanya membuat siswa ribut satu kelas gitu kan ya. Nah, itu mungkin bisa dijadikan atau bisa diberikan alasan seorang guru kenapa di dalam kelas itu mungkin ada muridnya yang ribut atau seperti apa gitu ya. Itu yang demokratis. Jadi guru bisa menyampaikan pendapatnya langsung ya. Kemudian ada juga yang bentuknya kerjasama ya. Kerjasama itu berarti sama-sama antara guru dan kepala sekolah itu saling membangun, atau misalnya guru ini kurang menggunakan model pembelajaran yang tepat, maka kepala sekolah akan memberikan eh, suatu model atau memberikan suatu pemahaman atau memberikan suatu ilmu baru kepada guru tersebut. Kemudian yang konstruktif dan kreatif berarti di sini lebih membangun membangun guru tersebut untuk lebih berkreatif atau lebih mempunyai kreativitas dalam proses belajar ataupun mengajar di sekolah tersebut. Jadi harus ada prinsip-prinsip ilmiah, demokratis, kerjasama, dan konstruktif serta kreatif. Nah, untuk tujuan dan sasaran supervisi pendidikan di sini adalah tujuannya ya, ada 5 tujuan di sini diantaranya mengembangkan dan mencari metode-metode belajar mengajar yang baru agar pembelajarannya lebih kreatif dan inovatif. Kemudian lebih meningkatkan kualitas wawasan dan pengetahuan guru dan pegawai. Lalu mengembangkan kerjasama yang baik antar warga sekolah. Kemudian membantu guru mencapai tujuan pendidikan. Yang terakhir adalah membina sekolah. Jadi supervisi pendidikan itu tidak tidak semata-mata hanya sebagai tugas pokok atau tugas tahunan kepala sekolah ataupun pengawas sekolah, tapi harus ada tujuannya. Apa tujuannya? Kalau kita menilai seseorang, ya, kita lihat ada kekurangannya, otomatis kita harus apa? Kita harus memperbaiki kekurangan tersebut, harus kita memberi saran, ya. Nah, kalau untuk guru itu apa? Ya, misalnya dikasihlah pemahaman baru atau dikasihlah ilmu pengetahuan tentang model-model pembelajaran yang baru supaya mengajarnya itu lebih kreatif, lebih inovatif, lebih bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, seperti itu. Nah, kalau sasarannya di sini ada supervisi teknis edukatif yang meliputi kurikulum, proses belajar mengajar, dan evaluasi penilaian. Kalau untuk supervisi teknis administratifnya meliputi ada administrasi profesional, material, keuangan, perpustakaan sekolah, dan lain-lain ya. Jadi ini tujuan dan sasaran supervisi pendidikannya. Nah, untuk yang selanjutnya ya, ada model-model, kemudian ada fungsi, lalu ada pendekatan, itu nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Oke, sekian dari saya untuk hari ini. Pertemuan kita sudah membahas tentang pengertian dari supervisi pendidikan, kemudian ada ruang lingkupnya ya, kemudian ada prinsip-prinsipnya, dan yang terakhir itu ada tujuan serta sasaran dari supervisi pendidikan. Kiranya apa yang saya berikan informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, apalagi kalian ya yang akan menjadi seorang guru pada nantinya. Nah, itu kira-kira sudah ada terbayang apa yang akan kalian persiapkan ketika nanti menjadi seorang guru dan akan disupervisi oleh atasan ataupun oleh teman sejawat. Oke, terima kasih dan selamat pagi.